Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. Aku terbangun di tengah hutan bersalju, sendirian, tersesat, kelaparan, dan kedinginan. Suasana hutan yang ditumbuhi banyak pohon cemara itu terasa sangat mencekam. Suara binatang buas terdengar bersahutan dari seluruh penjuru. Namun tak satu pun yang terlihat. Salju tebal mencapai lututku, hampir membuat tubuhku tenggelam. Pohon-pohon cemara yang menjulang tinggi itu membuat sinar matahari hampir tak terlihat dan angin dingin berhembus kencang. Aku bisa terkena hipotermia jika berlama-lama berada di tempat sedingin ini. Aku terus berjalan menelusuri hutan sambil memeluk tubuhku yang menggigil. Gigiku sampai beradu karena suhu yang demikian rendah. Aku terus berusaha berjalan, meski harus menendang-nendang lapisan salju tebal ini. Di tengah-tengah hutan, aku melihat sosok manusia lain. Ada seorang gadis yang sepertinya sebaya denganku. Tubuhnya kurus, dengan rambut hitam lurus yang tergerai hingga ke pinggang. Dan ia memakai gaun tidur dengan motif bunga. Aku melihatnya dari kejauhan. "Hei!" teriakku. Aku melambaikan kedua tanganku dan berlari mendekatinya, berharap gadis itu mau membantuku mencari jalan keluar dari hutan ini. Saat jarak kami semakin dekat, aku menghentikan langkah kakiku yang sejak tadi terseok salju. Gadis itu tampak berusaha menjauh dari sesuatu. Ia tampak gemetar ketakutan. "Jangan mendekat!" Begitu teriakannya pada sebuah sosok di depannya. Makhluk di depannya terlihat sedikit jelas sekarang. Menyeramkan, pikirku. Aku bersembunyi di balik salah satu pohon cemara dengan batang yang lebih tebal dari lainnya. Aku mengintip. Gadis itu masih terlihat gemetar dan semakin mundur ke belakang. Makhluk yang mendekatinya memiliki tinggi sekitar 2 meter. Rambut berwarna putih memenuhi tubuhnya. Tangannya panjang, hampir menyentuh tanah. Kuku-kuku jarinya mencuat mengikis tanah. Dan bahunya membungkuk seperti seorang tua renta. Aku tak sempat melihat wajah makhluk mengerikan itu. Gadis itu terus mundur hingga punggungnya menabrak batang pohon. Sudah tidak ada jalan lagi. Makhluk mengerikan itu sekarang berada tepat di depannya. Gadis itu sangat kecil di hadapan makhluk berambut lebat tersebut. Tangan dengan kuku-kuku tajamnya memegang bahu gadis itu. Mulut makhluk itu terbuka lebar dan tubuh gadis itu langsung masuk ke dalamnya. Seluruh tubuhnya tertelan dalam sekali lahap tanpa terdengar suara kunyahan. Aku berusaha menahan teriakanku. Kakiku gemetar. Bukan lagi karena kedinginan. Bulu kuduku berdiri. "Sedang melihat apa, gadis kecil?" Seseorang bertanya dengan suara serak tepat di belakangku. Aku menoleh ke belakang. Wajah itu sangat menyeramkan. Tanpa kusadari, makhluk itu sudah berada tepat di belakangku. Mulutnya sangat besar dengan gigi-gigi yang tajam. Mata merahnya melotot ke arahku. Dia tersenyum senang. Aku langsung berteriak sekencang-kencangnya. Saat itu juga aku terbangun dari tidurku. Ya, itu hanya mimpi. Mimpi yang sangat mengerikan. Aku masih mengingat jelas sosok mengerikan itu. Tapi sekali lagi, itu hanya sebuah mimpi. Hatiku terasa lebih lega karena mengingat itu hanyalah sebuah hayalan yang tidak nyata. Besoknya, aku berada di jalan raya yang macet bersama ibuku. Dia memegang kemudi sepeda motor. Aku duduk di belakang, di atas sadel kulit yang hangat terjemur matahari, sambil memeluk pinggang ibu yang membuatku merasa nyaman. Jalanan macet karena ada upacara ngaben di depan kami. Banyak orang berkerumun di tengah jalan. Ibu menepi hingga sepeda motor kami hampir menyentuh trotoar. Aku melihat badai tinggi, tempat jasad yang akan diupacarai di tengah-tengah jalan sedang diarak oleh orang-orang yang berpakaian adat. Terdapat sebuah foto seorang gadis di badai itu. Tidak mungkin, pikirku. Dia gadis yang ada di dalam mimpiku. Ya, tubuhku langsung gemetar melihatnya.
Gadis itu terlihat sangat manis di dalam foto. Apa makhluk mengerikan itu benar-benar ada? Apa gadis itu mati karena jiwanya dimakan oleh makhluk yang ada dalam mimpiku? Tidak, itu hanya sebuah tahayul. Hal itu tidak mungkin terjadi. Aku berusaha untuk berpikir positif. Aku menguping percakapan dua orang pria yang berjalan mengikuti badai itu. Kamu sudah dengar? Tanya salah satunya. Belum. Jawab temannya. Memangnya tentang apa? Itu loh, gadis itu mati karena hipotermia. Memangnya kenapa sama hipotermia? Hipotermia itu kan cuma penyakit yang diderita sama orang yang tinggal di daerah dingin. Sedangkan di Indonesia, apalagi Bali, kan tropis. Iya juga ya. Tapi siapa tahu saja, gadis itu sering pakai pendingin ruangan di kamarnya. Enggak, keluarganya tinggal di indekos. Mereka bilang mereka nggak punya pendingin ruangan. Ada rumor yang bilang kalau beberapa hari sebelum anak itu meninggal, dia sering bermimpi tersesat di hutan bersalju. Itu kan cuma mimpi. Nggak ada hubungannya sama hipotermia. Tanpa kusadari, ibu langsung menambah kecepatan sepeda motor. Dia sudah mendapatkan sela agar bisa berkendara tanpa hambatan. Ibu dan aku sudah keluar dari kemacetan jalan raya satu arah itu. Malam harinya, aku terus memanjatkan doa ke hadapan Tuhan. Di atas tempat tidur kecilku, aku duduk dan mencakupkan kedua tangan, lalu memohon kepadanya agar tidak diberikan mimpi buruk lagi. Aku tidur seorang diri di kamarku. Kamarku berada di lantai 2 dan berada tepat di sebelah kamar kakak laki-lakiku yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Dia mungkin akan begadang sampai larut malam. Jam alarm digital yang ada di meja belajarku menunjukkan pukul 9:15 menit. Aku segera menarik selimutku, merebahkan badan, dan memejamkan mata. Perlahan, aku pun terlelap. Aku berada di tengah hutan bersalju itu lagi. Kulihat pakaian tidur berwarna biru pirusku sama seperti di alam nyata tadi. Aku kedinginan, tapi kesadaranku cukup baik. Aku sudah tahu kalau sekarang aku sedang berada di alam mimpi. Kupejamkan mata. "Bangunlah!" teriakku memecah keheningan. Tidak berhasil, aku tidak bangun. Aku terus mencobanya hingga suaraku parau, tapi tetap tak ada hasilnya. Panik mulai menggerogotiku. "Tunggu, aku ingat sebuah cara. Saat kamu mencubit dirimu sendiri di dalam mimpi, jika cubitan itu terasa sakit, maka kamu tidak sedang bermimpi. Tapi jika cubitan itu terasa tidak sakit, maka kamu sedang bermimpi. Ini hanya mimpi, tidak akan terasa sakit," pikirku. Aku langsung mencubit kulit lengan bawahku. "Sakit, tidak mungkin, ini bukan mimpi." Bella. Suara serak itu memanggil namaku. Aku menoleh ke belakang. Itu dia, makhluk yang melahap gadis kecil berambut panjang kemarin. Dia berada tidak jauh dariku, sekitar 5 meter di belakang. Dia tersenyum lebar, wajahnya menyeramkan. Perpaduan antara wajah binatang buas dan wajah manusia lansia. Aku berlari menendang-nendang salju yang mengubur kakiku. Sekuat tenaga, sejauh mungkin dari makhluk mengerikan itu. Napasku terengah-engah dan mengeluarkan uap karena suhu dingin. Rasanya ia sudah jauh dariku. Aku menghentikan langkahku, lalu membungkuk dan menghela napas, mencoba menarik oksigen sebanyak mungkin. Bella, kamu tak akan bisa lari dariku, gadis manis. Kata makhluk itu. Bulu kuduku merinding. Aku menegakkan badan. Dia sudah berada di depanku, lalu memegang bahuku, mengangkat tubuhku ke atas kepalanya dengan kedua tangannya yang sangat panjang. Dibukanya mulutnya lebar-lebar, mulut yang tak berujung bagai lubang sumur. Gigi-gigi tajamnya terlihat seperti mesin penggiling daging. Aku meronta-ronta sekuat tenaga, berusaha untuk lepas dari cengkraman telapak tangan besar itu. "Lepaskan aku! Lepaskan!" Namun bagai tak terusik, makhluk itu semakin mendekatkan tubuhku ke dalam mulutnya. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Saat itu juga, aku merasa wajahku basah seperti disiram air. Bella, bangun! Perintah seorang pemuda. Aku langsung membuka mata. Makhluk itu sudah tidak ada. Sekarang yang terlihat hanyalah kamarku, dan di sebelahku terlihat kakak laki-lakiku yang sedang duduk di atas tempat tidurku, membawa segelas air putih. Kamu kenapa teriak-teriak? Tanyanya. Aku menangis.
Kakak, aku takut. Ada makhluk mengerikan di mimpiku. Aku takut. Ceritaku terbata-bata di antara tangis yang tak terhentikan. Kakak langsung mengelus-elus kepalaku. Jangan menangis, itu kan cuma mimpi. Katanya menenangkan. Bagaimana kalau kamu tidur bareng kakak di kamar kakak? Aku mengangguk dalam pelukan kakakku. Bella, tunggu. Kenapa badanmu dingin sekali?